Shalom untuk semua kita yang sudah hadir di ibadah Zoom pada siang hari ini. Dan selamat datang dalam ibadah Birimob di ibadah Binroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saya boleh melihat muka-muka yang luar biasa pada siang hari ini. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa siang hari ini kita akan dilayani, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Audi Wisang yang sudah bersama dengan kita pada siang hari ini. Dan MC-nya saya Marlin Maramis, liturgosnya teman saya yang terkasih Ibu Eli Laurina Hutapea. Dan pemusik kita pada siang hari ini adalah Bapak Royke Jerompas. Dan untuk diketahui kita akan masuk dalam persiapan ibadah, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah pada siang hari ini. Kita tinggalkan semua beban kita tinggalkan semua masalah kita boleh berkonsentrasi dengan penuh kepada Tuhan. Supaya kita konsentrasi, kalau boleh kita open kamera, supaya kita bisa bertatapan muka satu dengan yang lain. Sehingga kita akan lebih fokus dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita cari tempat yang nyaman untuk ibadah dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk diketahui bahwa kita juga yang di sini sudah melakukan protokol kesehatan dan kita sudah melakukan vaksinasi secara 2 kali, ada juga yang sudah full 3 kali. Dan mari kita siapkan sarana ibadah dan tidak mengaktifkan atau memute audio selama kita ibadah. Dan ada absensi elektronik yang sudah disediakan, ada di flyer undangan dan ada juga di kolom chat pada siang hari ini. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa ibadah kita direkam pada YouTube oleh Binroh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan dan saya serahkan kepada Eli. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita dan menyerahkan kehidupan kita hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan kita naikkan pujian kita siang hari ini, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi
Ibu Saudara terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan, kemurahan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di ibadah Zoom hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan bila pada siang hari ini kami semua yang ada di Bimroh Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang ada di ibadah Zoom siang hari ini. Mari Tuhan Engkau melawat setiap kami. Mari Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau melihat setiap pergumulan hidup kami Bapa. Kami mau serahkan itu, kami mau tanggalkan itu hanya di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh memberikan hati kami, hidup kami dan pikiran kami ya Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Bahkan kami siang hari ini mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami terima pada siang hari ini itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, setiap sarana yang kami pergunakan baik handphone, laptop apapun yang kami gunakan ya Tuhan, dan semua jaringan internet yang kami pergunakan, mari Tuhan Engkau menjamah sehingga kiranya Tuhan kami dapat beribadah lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Audi Tuhan, biar kiranya Tuhan berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atasnya sehingga kiranya ya Bapa semua itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam berkat nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Kekuatan untuk kita masih ada sampai saat ini melewati masa pandemik, semuanya hanya daripada Tuhan. Dan kekuatan itu mengalir melalui firman Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dengan tema Tuhan Maha Tahu yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Audi Wisyang. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, kita naikkan pujian Sentuh Hatiku. Bapa-Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
oleh karena kasih. Bapa, sentuh hati kami ya Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur untuk Kairos, untuk waktu yang indah kami boleh berjumpa, bersekutu, dan terutama waktu kami boleh belajar bersama dalam tuntunan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada siang ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan bermohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami, memaknai, dan terutama membuat keputusan-keputusan iman yang mengerjakan keselamatan kami sebagaimana firman mengamanatkannya. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya angkat dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 139, pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya sudah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu jauh, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kesehariannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Sungguh senang bertemu dalam situasi yang berbeda ya. Berbeda karena kalau biasanya sekarang kita ibadah secara online. Tetapi tidak mengurangi sukacita ya. Saya menyapa Bapak Ibu semua, salam bersemangat mengerjakan keselamatan dan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Firman hari ini tentang omniscient atau Tuhan Maha Tahu. Karena perikop kita juga bercakap tentang Tuhan yang Maha Tahu. Ini kita sudah membaca tadi. Ada 3 hal yang penting sebetulnya yang akan berkaitan. Saya jelaskan singkat nanti. Yang pertama, omnipoten, biasanya disebut bahwa Tuhan atau Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua adalah
omniscient atau Tuhan itu maha tahu. Ini perikop kita hari ini. Kemudian yang ketiga adalah omnipresent atau Tuhan itu maha hadir. Nah, tiga hal ini sangat terkenal atau sangat menyolok di Perjanjian Lama, tetapi juga dalam Perjanjian Baru kita memahaminya. Perikop kita tentang omniscient. Akan tetapi sebetulnya sekaligus ada pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan oleh pemazmur. Gambaran itu memang tidak keliru baik Perjanjian Lama maupun tentunya Perjanjian Baru, karena memang itu adalah pentas sejarah penyelamatan di mana Tuhan yang berinisiatif. Saya menggarisbawahi Tuhan loh yang berinisiatif, bukan kita yang berinisiatif. Nah, saudara-saudara, gambarannya sederhana untuk memahami itu. Manusia, Adam dan Hawa, sebenarnya Adam itu bahasa Ibrani ya, ha-adama, manusia itu, tetapi kemudian kita menyebut manusia itu atau Adam, ha-adama, itu sebagai manusia pertama, dan Hawa yang diciptakan bersama dengan Adam. Nah, keduanya itu diciptakan seturut dengan citra Allah atau imago Dei. Itu ada di Keluaran 1 ayat 26 ayat sampai 27. 1 Korintus 15 ayat 45 juga menggambarkan tentang penciptaan manusia pertama. Akan tetapi seperti kita tahu, Kejadian 3 menggambarkan kejatuhan manusia. Kenapa begitu? Karena manusia diciptakan bukan robot, akan tetapi dia memiliki kehendak bebas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berkaca dari sana, saya ingin merenungkan apa yang sudah kita bacakan tadi dalam terutama dari perspektif Bapak Ibu ya sebagai pekerja di ASN di Pemprov DKI. Nah, Mazmur 139 adalah gambaran Allah yang Maha Tahu atau omniscient. Bagaimana bisa kita bergerak semau gue atau dapat menulis peran-peran kita, peran dan laku kita, karena bukankah kemahatauannya bermakna bahwa sebetulnya motif, ide, keinginan, dan bahkan pola laku dan tindakan, bahkan juga yang belum kita pikirkan, Allah sudah tahu. Bukankah ini arti omniscient, maha tahu itu? Coba kita perhatikan ayat pertama. Engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui aku duduk berdiri. Duduk atau berdiri. Atau lihat ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua sudah engkau ketahui ya Tuhan. Saudara, sahabat-sahabat, dia tahu perjalanan hidupmu, perjalanan hidupku, hidup kita. Bahkan kita menari ke kiri atau ke kanan dalam sendera tari kehidupan kita, atau lenggang lengan ke kiri ataupun ke atas, atau mengayun ke bawah. Dia tahu dan dia paham. Karena dia omniscient. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia selalu tahu. Perhatikan Mazmur 39 ayat 9. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku, segala keluhku. Lalu, kemana pula Tuhan ketika Adam membiarkan istrinya Eva atau Hawa memetik buah pengetahuan baik dan jahat dalam Kejadian 3? Atau ketika Tuhan membiarkan tarian seenak gue Adam dan Hawa? Atau bahkan mungkin Anda dan saya di masa kini? Tidak maukah? Atau tidak inginkah? Atau bahkan tidak dapatkah Tuhan meluruskan, menginterupsi, atau menahannya? Tetapi sebaliknya dia membiarkan saja tarian kita, liar atau brutal sekalipun. Bukankah dia omniscient? Bukankah dia omnipotent? Mengapa dia membiarkan Adam dan Hawa jatuh? Mengapa dia membiarkan Anda dan saya menuliskan peran kita sendiri dan tidak menginterupsinya? Dan membiarkan Adam dan Hawa berdosa, sehingga pada gilirannya membuat kita terpuruk dalam pangkuan dosa sekarang ini. Saudara, beberapa teolog mengatakan bahwa man is God's risk. Atau the creation of man is a God's risk. Atau penciptaan manusia adalah hal yang sangat berisiko bagi pencipta. Ini kata para teolog. Resiko sang ilahi
karena dia menciptakan manusia sesuai dengan citranya atau imago Dei, akan tetapi manusia celakanya tidak disetting sebagai robot. Akan tetapi manusia diberi kehendak bebas. Denominasi Kristen manapun memahami bahwa manusia diciptakan bukan sebagai robot, tetapi memiliki kehendak bebas. Bukankah kondisi ini kemudian yang memunculkan sebagai apa yang kita sebut sebagai paradoks ilahi? Ini juga bahasa teolog, tapi kita akan memahaminya. Karena memang betul orang akan berpikir, kalau Tuhan Maha Tahu, mengapa Dia membiarkan kita? Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan membiarkan orang tua saya hidup dalam kemiskinan? Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan sahabat baik saya tewas dalam kecelakaan? Kalau Dia Maha Kuasa dan Maha Tahu, kenapa tidak ada pesan bahwa akan terjadi bencana alam maha dahsyat? Kenapa? Kenapa Tuhan? Jangan-jangan Dia tidak Maha Tahu atau tidak Maha Kuasa. Nah, ini problem paradoks tadi, saudara-saudara. Paradoks ilahi. Dan bukankah itu juga Anda alami? Saya alami. Ketika kita terpuruk, ketika kita kehilangan orang yang dikasihi, ketika jabatan kita menukik turun, atau ketika derita tak tertahankan lagi, bukankah kita sering bertanya, ada di mana Engkau Tuhan? Tapi anehnya kita sering lupa bersyukur ketika hal sebaliknya terjadi. Saudara, jangan menganggap enteng kebebasan moral dan kehendak bebas manusia tadi, sekali lagi memang sering disebut atau sering dianggap sebagai penyebab the risk for the gods, atau manusia adalah resiko bagi pencipta. Karena apa yang kita sebut kehendak bebas itulah yang kemudian menuntun kita membuat keputusan-keputusan yang belakangan membawa persoalan bagi pencipta. Karena sebagian terbesarnya adalah yang menyebabkan proses kejatuhan manusia, proses kejatuhan umat perjanjian di perjanjian lama, dan hancurnya kerajaan Daud pada tahun 586-587 sebelum Masehi. Kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru, itu penuh dengan kisah-kisah kehendak bebas yang kebablasan. Akan tetapi, saudara-saudara, ini luar biasanya. Allah kita ternyata tidak membiarkan Adam menghilang dan malah mencarinya. Meski Dia omnipresent atau serba hadir, tetapi ternyata kenapa Dia mencarinya? Adam, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Allah mencari. Bukankah ini pertanda bahwa Sang Maha Bijaksana kadang terlihat seperti bayi? Dia sudah tahu Adam di mana? Bukankah Dia omnipresent, serba hadir? Bukankah Dia omniscient? Tapi kenapa Allah mencari Adam? Saudara, banyak yang menyebut, sahabat kita yang lain menyebut ini adalah teologi misterium. Bahwa manusia tidak mampu menjangkau kebesaran Allah yang seluas samudra dan semasif angkasa. Atau ada yang menyebut, itu persoalan teologi. Oh, ini masalah dogma, itu denominasi lain. Akan tetapi ada juga yang menyebut bahwa itu sejenis teologi pengharapan, Moltmann. Allah masih mencintai kita manusia dan masih memberi harapan untuk keselamatan kita. Tapi itu juga formula teologi. Akan tetapi, saudara-saudara, tunggu. Bukankah karena kebijaksanaan dan hukumnya sudah dituliskannya dalam loh daging, dalam hati kita? Saya mengajak kita membaca 2 Korintus 3 ayat 3. Bunyinya begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Sekali lagi, bukan pada loh-loh batu, tapi pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara, Tuhan Yesus juga sudah menyebut
Hukum itu sudah ditulis dalam loh daging, bukan lagi dalam loh batu. Sahabat semua, omnipresent dan omniscient serta omnipoten, Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa itu, yang menghadirkan paradoks ilahi tadi, itu adalah persoalan serius para teolog dan dogmatikus. Mereka memang terpanggil untuk menjelaskan secara saintifik Allah itu siapa, dia bagaimana, dan mengapa. Akan tetapi, bagi Anda dan saya, bagi kita yang memahami, yang mengalami, dan menghidupi kasih Tuhan, atau bagi kita yang sudah yakin bahwa loh daging kita, hati kita, sudah berisikan pesan hukum dan kasih Tuhan, menggumulinya, menghidupinya, maka Anda dan saya akan berbuat, berkarya dalam kebebasan, sambil terus menuliskan peran-peran sejarah kita di dalam panggung keselamatan Tuhan. Kita tidak akan sibuk lagi dengan dogma, dengan teologi, atau dengan ajaran. Tidak. Akan tetapi, kita akan sibuk dengan bagaimana berkarya di tempat di mana kita diutus. Tanpa perlu bertanya, Tuhan itu maha tahu nggak? Karena sebetulnya semua sudah dia tuliskan oleh Roh Kudus di dalam hatimu. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena itu persoalan kita sekarang adalah bagaimana berkarya dalam citra Imago Dei. Bagaimana berbuat dalam citra kita sebagai gambar Allah. Oleh karena itu tidak usah bingung ketika bekerja sebagai pekerja ASN, atau kemudian ada yang kasak-kusuk bahwa kerja di pemerintahan itu sesat, atau kurang rohani dibanding dengan kerja sebagai pelayan khusus di gereja. Karena itu adalah kerja untuk cari untung dan selamat pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketika loh daging kita berisi hukum kasih, maka yang kita kerjakan kemudian adalah bagaimana mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab profesi itu sebagai bagian dari pelayanan kita. Dan oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah mengerjakan karya selamat kita. Bukan cuma di dalam gereja, tetapi mengerjakannya di tengah pekerjaan keseharian kita. Mengerjakan pekerjaan Anda sebagai ASN secara profesional, itu bagian dari pelayanan untuk memberitahu orang bahwa Anda adalah citra Allah. Saudara, Mazmur 139 sesungguhnya adalah syair sufisme Kristen. Dia lahir dari pendalaman yang luar biasa, penghidupan yang luar biasa, betapa Tuhan itu hidup. Dia tidak peduli dengan teologi dan dogma, akan tetapi dia menuliskan peran dan karya selamatnya karena Roh Kudus sudah menuliskan kasih dan sejarah keselamatan Allah serta hukum Tuhan di dalam dirinya, di dalam hatinya. Karena itu yakinlah bahwa dia mengenalmu, dia mengenal peranmu, dia mengetahui namamu, dia tahu pelayananmu. Karena Tuhan ada di dalam dirimu. Selamat berkarya dan mengerjakan pelayananmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, kita akan berdoa syafaat. Kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang melayakkan kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang memancarkan citra Allah di tengah kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tahu siapa kami. Tuhan menilai kami, latar belakang kami, potensi kami, kemampuan kami, tugas kami, karya kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah. Kami menghidupi keyakinan itu, dan kami mengerjakan karya keselamatan kami melalui tugas profesional yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik menjadi ASN, menjadi pekerja apapun di tengah-tengah pelayanan sosial, ataupun mengerjakan tugas-tugas pelayanan di dalam gereja. Semua adalah karya selamat yang harus kami tuliskan peran itu sebagai peran kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan, khususnya bagi keluarga besar ASN,
aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI, dan seluruh keluarga mereka. Ajak dan yakinkan mereka bahwa karya dan tugas profesi mereka adalah pelayanan mereka untuk mewujudkan citra Allah di dalam kerja dan karya profesionalnya. Kami juga berdoa untuk Presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya untuk sanggup mampu melaksanakan tugasnya sebagai amanat penderitaan rakyat, sebagai bagian dari mengkaryakan image Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, khususnya sekarang dalam penanganan pandemi COVID-19 yang menerpa seluruh dunia dan berdampak juga bagi kami. Di saat yang sama kami berdoa untuk gubernur dan seluruh jajaran ASN Pemprov DKI, khususnya seluruh tenaga medis, untuk kiranya mampu melakukan tugas penanganan pandemi COVID. Lebih dari itu juga mampu mengerjakan proses dan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk di lingkungan DKI Jakarta. Tuhan, kami bermohon, karena masa depan bangsa ini dan masa depan kami, anak-anak kami, juga tergantung dalam bagaimana kami menanganinya secara baik, dengan tidak mengorbankan orang banyak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan dari para ASN di Pemprov DKI maupun keluarganya yang terkonfirmasi COVID-19, atau bahkan juga penyakit-penyakit lain yang mereka derita. Dalam nama Yesus kami mendukung mereka dalam doa. Tuhan, hadirkan pemulihan bagi mereka. Di tengah-tengah persekutuan ini kami mendoakan mereka. Kami berperkara dengan Tuhan karena kami percaya ketika kami meminta dan sahabat-sahabat kami dalam keyakinan, maka kesembuhan itu akan menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pengharapan, pergumulan dari sahabat-sahabat ASN di Pemprov DKI. Bahkan juga warga DKI yang mereka layani. Tuhan kiranya selalu mempertemukan kebutuhan rakyat DKI dengan bagaimana sahabat-sahabat ASN ini berkarya untuk melayani kebutuhan mereka. Karena untuk itulah tugas profesi ini kami emban, yaitu untuk mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat di DKI Jakarta. Dan itu juga adalah tanggung jawab iman kami. Dan juga kami berdoa untuk seluruh warga ASN DKI yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan di minggu berjalan ini. Kiranya mereka selalu belajar untuk mengembalikan semua itu demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oleh yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa berkat. Mari angkat hati dan pikiranmu, saudara-saudara. Doa berkat ini bermanfaat dan berguna untuk penguatan kita, bukan hanya untuk menghibur hati kita, tetapi untuk meneguhkan iman dan keyakinan kita bahwa berkarya secara profesional di tempat di mana kita diutus adalah bagian dari pelayanan dan bagian dari upaya kita untuk menampakkan citra imago Dei, citra Tuhan di dalam diri kita, di tengah-tengah tanggung jawab kita dimanapun kita diutus dan dimanapun kita berkarya. Maka saudara-saudara, mari angkat pikiran dan hatimu, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Allah kita dan dari Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta penyertaan Roh Kudus menguatkan, melindungi, menyertai, dan bahkan menginspirasi kita semua. Saudara-saudara yang berkarya dan melayani sebagai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk menampakkan, untuk mempertunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan saudara bagi rakyat DKI yang saudara-saudara layani.
dan akan selalu menguatkanmu dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, menyembuhkan luka batin, menginspirasi untuk terus berkreasi, sehingga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selalu terus. Mari semua yang percaya kita menyatakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita Amin. sudah usai pada siang hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik yang akan disampaikan oleh salah seorang pengurus. Kami persilahkan. Warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen Katolik pegawai Pemprov DKI Jakarta hari Jumat 1 April 2022. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Audi Wisang atas pelayanan firman hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. MC Ibu Merlin Maramis, Liturgus Eli Laurina Hutapea, dan pemusik Royke J. Rompas. Semoga pelayanan hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ibadah minggu depan, tanggal 8 April 2022, yang menjadi pelayan firman adalah Pendeta Manuel Raintu, dan ibadah dimulai pukul 12.00 WIB. Untuk kepentingan administrasi diharapkan bagi yang ingin mengambil bagian atau yang akan mengusulkan hamba Tuhan, Pendeta atau Romo, agar menghubungi Ibu Nova dan Ibu Putri. Demikian warta ibadah hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Beni. Baiklah, sebelum kita berfoto bersama pada siang hari ini, kita akan menyejukkan hati kita dengan satu pujian lagi kepada Tuhan. Ku heran Allah mau memberi. Kuasanya ia menjadi
Mohon untuk Bapak Ibu Saudara membuka videonya supaya kita akan berfoto bersama pada siang hari ini. Kalau boleh keberatan, supaya muka-muka cantik dan muka-muka gantengnya semua kelihatan. Ya. Yang foto Baik, dari terima kasih Bu Marlin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta, semua yang bertugas dan Bapak Ibu semua. Mohon izin sebelum kita tutup, seperti biasa kita foto bersama. Mohon izin, saya lihat di sini ada dua layar. Saya mohon izin mendokumentasikan layar pertama. 1, 2, 3. Baik, mohon izin saya dokumentasikan juga layar keduanya. 1, 2, 3. Terima kasih juga kepada Pak Riki. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta, semua yang bertugas, kasih. Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima Salam Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Tetap semangat Terima kasih kawan-kawan di semuanya. DKI. Tuhan Selamat Yesus bekerja memberkati. kembali. Tuhan Mas berkati. MC. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Riki, Terima Bapak Ibu kasih. izin ya ada rapat luring. Ya, terima kasih kita tutup Terima ya. kasih. Izin ya. Terima kasih.